yang kecil. Bang Udin kepikiran nggak kalau emang Mas Udin Bui yang ambil motor Bang Udin? Saya baru curiga, belum berani nuduh. Bang Udin tahu kalau sekarang Mas Udin Bui kabur. Pindah kok dibilang kabur? Setahu saya pindah, bukan kabur. Emang pindah, tapi niatnya kabur. Pak RT masih capek, baru pulang kerja. Baru sampai rumah, belum mandi, belum makan. Udah kedatangan 2 tamu. Habis Udin Bui pulang, kagak sampai 10 menit, Udin ojek dateng. Makanya begitu Udin ojek bilang mau lapor, dia langsung main tebak aja. Mau pindah? Enggak. Kalau nggak mau pindah nggak usah lapor. Pak RT bener. Kalau nggak mau pindah ngapain lapor? Udin ojek bukannya mau lapor kalau dia mau pindah apa nggak mau pindah. Mau lapor kalau dia kehilangan motor ya? Nah, pinteran dia emang lu. Saya bukan lapor mau pindah, tapi lapor motor saya hilang. Saya bukan polisi. Saya kan warga sini. Kejadiannya juga di wilayah RT sini. Saya bisa aja nerima laporan motor yang hilang. Tapi percuma aja. Habis gitu nggak bisa ngapa-ngapain. Paling yang saya bisa ngenasehatin. Makanya hati-hati. Udin ojek kecewa. Dia yang tadinya ngerasa punya harapan, sekarang jadi putus asa. Kalau gitu, saya nggak jadi lapor Pak RT. Sekarang Pak RT yang malah jadi merasa kagak enak. Merasa kagak bisa bikin tentrem warganya. Kagak bisa bantuin mikul kesusahan warganya. Akhirnya Pak RT turun tangan juga. Tadinya begini, terus begini. Turun tangan itu artinya Saya tahu, barusan itu saya bercanda. Sekarang kita balik lagi ke Udin Bui. Mertuanya Udin lagi nonton TV. Yang dia tonton film anak-anak beruang blow on. Sebenarnya film itu lucu banget. Tapi lantaran mertuanya Udin kagak lagi bener-bener nonton, jadinya ya kagak ketawa. Matanya ngeliat ke TV, tapi pikirannya kemana-mana. tadi lu bilang sekarang kita balik lagi ke Udin Bui. Tapi kenapa malah lu ceritain mertuanya? Sorry, gue salah. Ya udah, gue sorryin. Sekarang si Udin lagi ngapain? Barusan, yang salah bukan ceritanya, tapi pembukaannya. Maksud gue, sekarang kita balik lagi ke masalah Udin Bui. Masalah Udin Bui, kan salah satunya ya mertuanya. Jadi lu emang mau nyeritain mertuanya? Iya. Ya. Barusan Sri nelfon, katanya mau pindah kontrakan. Kenapa pindah? Katanya tempat yang sekarang udah gak nyaman. Suami nggak punya duit, gimana mau nyaman? Buset ya tuh orang tua. Ngomongnya asal ngejeplak aja. Asal ngejeplak itu apa? Asal ngomong, asal nyeplos. Itu bahasa Indonesia? Bukan, itu bahasa Kong gua. Bukan itu yang bikin gak nyaman, tapi perlakuan sama omongan tetangga ke Udin. Masih nganggep Udin orang jahat? Iya. Wajar. Ya, asal ngejeplak lagi. Ibu mau tahu Sri dibawa ke gubuk kayak apa? Bener-bener. Udin udah berangkut. Udin Bui apa Udin ojek? Udin Bui. Pindahan. Iya. Berangkut apa berangkat? Berangkut. Maksudnya melakukan tindakan mengangkut. Kalau berangkat melakukan tindakan mengangkat. Bukan. Kalau berangkat artinya pergi. Mbak Sri pindah? Kata siapa? Kata saya. Lihat sendiri. Iya, barusan. Kemana? Karang Tengah. Kok nggak pamit? Kalau ke saya sih pamit. Itu juga karena kebetulan ngeliat. Emang sengaja nggak mau pamit kali?
Kalau nggak pamit berarti kabur. Mulai deh, pada ngira-ngira. Bentar lagi nyangka-nyangka. Masa kabur? Kalau bukan kabur, kenapa nggak pamit? Oh iya ya. Diusir sama yang punya kontrakan kali ya. Mungkin juga Mas Udinnya malu karena Mbak Srinya pernah kepergok selingkuh. Ngapain sih? Bukan buruan belanjanya. Terus buruan masak. Malah pada ngaco. Gak penting. Lewatin aja. Malam sebelumnya, salah satu dari yang 3 itu disamperin, dipanggil Pak RT. Gara-gara ngomongin Sri. Bukan. Kata Bang Udin, dia sadar kehilangan motor pasti bangunin sama Dek Martini. Iya, saya mau minta diantarin pulang pakai ojek. Sebelum bangunin Bang Udin, lihat motornya dibawa sama orang apa kagak? Enggak, saya cuma lihat Bang Udin sendirian, tidur, mulutnya nganga. Situ kalau tidur mulutnya nganga. Jawab, jangan tutup mulut. Situ mau motornya ketemu lagi apa kagak? Kalau Udin ojek ngaku tidurnya nganga, emangnya motornya bisa ketemu? Sebelum ketiduran, situ lihat orang lewat yang mencurigakan apa kagak? Yang diem-diem merhatiin motor situ. Ada. Dia bukan cuma lewat, tapi duduk di sebelah saya. Ngobrol sama saya. Mas Udin. Udin mana? Udin Bui. Saprudin? Ya, waktu itu dia baru pulang kerja. Terus duduk di sebelah saya. Dia curhat. Baru kerja sehari udah dipecat. Nah, pas ngomong, saya perhatiin. Dia ngeliatin motor saya. Mosok cuma gara-gara ngeliatin jadi dicurigain? Sebentar, udah denger kan Bang Udin ojek kehilangan motornya? Iya, kenapa? Kayaknya sih Mas Udin Bui suaminya Mbak Sri deh malingnya. Soalnya kata Bang Udin ojek ke Pak RT, sebelum motornya hilang, Mas Udin Bui sempat duduk di pangkalan ojek. Sambil ngobrol, dia merhatiin motor Bang Udin ojek. Bukannya nggak mungkin. Mas Udin Bui kan pernah dipenjara gara-gara maling ayam. Maaf, belanjanya jadi apa enggak? Rasain ditegur sama Kang Sayur. Mau belanja malah ngobrol. Martini beneran kagak jadi belanja. Dia buru-buru pergi. Martini yang mana? Yang kecil. Bang Udin kepikiran nggak kalau emang Mas Udin Bui yang ambil motor Bang Udin? Saya baru curiga, belum berani nuduh. Bang Udin tahu kalau sekarang Mas Udin Bui kabur. Pindah kok dibilang kabur? Setahu saya pindah, bukan kabur. Emang pindah, tapi niatnya kabur. Karena Nila setitik rusak susu sebelanga. Itu kata pepatah toh? Iya. Artinya? Gara-gara Cacat yang kecil jadi rusak semuanya. Cuma gara-gara pernah maling ayam terus masuk penjara. Nama Udin jadi selalu dikaitkan dengan semua peristiwa kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya. Saya tadi siang ngobrol lagi sama Martini. Ngehubung-hubungin soal motor saya yang hilang. Mas Udin yang pernah ngemerhatiin motor saya sama Mas Udin yang sekarang udah pindah rumah. Kayaknya emang ada hubungannya. Hubungannya apa? Kayaknya Mas Udin malingnya. Kacau kenapa? Udin ojek udah main kesimpulan aja. Lon, kan dia bilang kayaknya. Berarti belum pasti. Mau ngapain lo? Dengerin cerita lo sembari nyemil, nggak apa-apa kan? Ada makanan kecil. Sosis goreng? Itu sih kakak kecil. Semut goreng aja. Semut emang kecil, tapi bukan makanan. Ada french fries? Ada. Prenges itu apaan sih? French fries, bukan prenges-prenges. Itu bahasa Inggris. Saya pesan satu. Saya juga pesen satu. Apaan? Bahasa Inggris. Ini rumah baru Udin Bui. Tuh rumah udah dibeli sama Udin dari Pak Haji.
Belum. Udin ngontrak. Berarti itu tetap rumah Pak Haji, bukan rumah Udin. Ini rumah Pak Haji yang dikontrak Udin Bui. Nah, itu baru bener. Pas udah pindah ke rumah ini, Udin ngerasa bisa memulai hidup baru. Jauh dari tetangganya yang tahu masa lalunya. Tapi Udin keliru. Keliru gimana? Keliru, bukan keleru. I sama E lain, Mat. Ya udah, saya ngalah. Keliru gimana? Udin belum bisa lepas dari masa lalunya. Apa saya lapor aja sama polisi? Situ punya saksi sama bukti apa kagak? Enggak. Tas yang dititipin teman Mas isinya apa? Jangan dibuka, itu punya orang. Enggak, Sri cuma nanya sama Mas. Nggak tahu. Mas pinjam duit berapa sama teman Mas? Emangnya kenapa? Sri cuma mau tahu. Tapi kalau Mas nggak ngasih tahu, nggak apa-apa. Besok Sri mau jualan gado-gado lagi. Emangnya Udin minjem duit sama Bram? Kagak. Katanya Udin minjem duit sama Bram. Kagak. Jadinya minjem duit sama siapa? Kagak minjem sama siapa-siapa. Gue jadi bingung. Kalau tas Bram, isinya apaan? Duit 50 juta. Duit hasil ngejual mobil curian. Penadanya yang beli mobil itu udah ketangkep. Terus dia ngaku belinya dari Bram. Sekarang Bram lagi dikejar polisi. Bram bersiasat, kalau dia ketangkep masuk penjara, duitnya tetap aman. Buat nanti kalau dia udah keluar lagi dari penjara. Di antara kita memang nggak boleh ada rahasia. Tas yang dititipin Bram, isinya duit 50 juta. Itu yang Mas pakai buat bayar kontrak rumah ini. Mas nggak bilang dulu sama Bram. Bram kayaknya bakalan pergi lama. Kalau dia nanti balik lagi, Mas punya rencana. Duitnya udah utuh lagi. Bram itu siapa? Temen Mas waktu di penjara. Dia masih kayak waktu sebelum masuk penjara. Iya. Itu pasti bukan duit halal. Mas makainya juga caranya nggak halal. Mas nggak kasihan sama Sri, sama Budi. Kenapa lo berdua?